apa namanya soil investigation itu, Ya, sounding tanahnya. sounding tanah berapa titik lagi, Iya, 50 miliar. iya, iya. Kita kan udah tak mampu lagi. Oh, Kita sudah nangani 8 titik dulu kewajiban kita. iya. Nah, itu kan kita sudah surati sampai ke Pak Presiden, ke Komisi 5, saya jumpa Ketua Komisi 5, minta supaya APBN menganggarkan itu. Tapi ini lagi diupayakan nanti itu skema yang ikut masuk ke dalam lelang dengan uh, nanti bank atau apa pelaksana itulah. Berarti pihak ketiga juga Iya, nanti jadi diharapkan. masuk nanti ke situ pembiayaannya. Nah, inilah yang kita tunggu nih lelangnya sampai itu selesai. Tapi itu bisa dilelang kalau lahan semua udah beres. Udah selesai. Ya. Nah, lahan BP pun juga kan sudah kemarin Udah selesai, dibahas Pak, ya? berapa Iya. kali. Belum Udah selesai, Pak? belum selesai enggak, tapi prosesnya udah dibahas. Oh, Dulu kan nggak dibahas-bahas sama sekali. Ini iya. sudah perkembangannya udah. Oke. Kalau Bapak datang membahas itu juga, Pak. Ya, termasuk ini kan transformasi ekonomi Kepri. Pasti termasuk jembatan-jembatan bintang di dalam itu. Berarti kemungkinan Pak tahun depan belum bisa di BKPU karena sama pusat itu. Schedule-nya saya belum tahu persis ya. Tapi yang penting lelang yang pendek dulu itu yang perlu, karena itu mengurangi beban KPBU. Oh iya. Supaya IRR-nya lebih pendek. Kalau itu nanti gagal, mungkin skemanya bisa aja ditawarkan ke swasta sepenuhnya. Waktunya mungkin panjang. Kan bicara prospek. Iya. Selanjutnya nanti waktunya panjang, mungkin ada lahan kompensasi investasi. Bisa nanti ada di Batam, juga bisa ada di Bintang. Nah, itu bisa aja skema itu. Kalau Pak Menteri Bappenas lebih firm dengan cara ini. Yang dua skema tadi. Serahkan aja sepenuhnya serahkan. Yang namanya apa? Solicited itu ya. Iya, iya. Semua serahkan ke swasta. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Tapi kita sudah all out lah. Iya, iya. Sampai ke level-level direktur apapun kita jumpa, kita temui. Dan pemerintah pusat pun nggak berhenti gitu membahas ini terus. Tapi kayaknya memang susah juga ditunaikan janji Pak Jokowi kan? Ya, kan waktu itu Pak Jokowi ketika saya tanya kan beliau bilang ya Pak Gubernur lain juga banyak yang minta jembatan. Itu problemnya di daerah gitu. Cuma mengenai masalah tentatif masa kerja itu tadi itu Pak, artinya kan ada beberapa PTT yang notabene memang udah 10 sampai 15 tahun bekerja itu, tapi yang dipatok itu dari 2018 aja SK-nya. Ya mungkin nanti yang di bawahnya kalau periode ini selesai, periode berikutnya lagi mungkin dibuka, didata lagi. Begitu. Kalau semua dari awal sekarang kan mungkin Semua kayaknya tak terakomodir. Enggak, untuk pendataannya itu Ya semua kalau pendataan semua kecuali yang belum setahun. Ya, Iya. THL kita yang belum setahun tidak didata. Minimal 2 tahun itu lebih kalau Pak. didata itu semua, mereka kan tak punya kemampuan untuk menerima semua. Makanya mungkin dikasih kuota-kuota dulu. Kan mungkin nanti tiap tahun sesuai kebutuhan daerah disampaikan, mungkin dicicil lah. Yang menjadi pertanyaan PTT yang Tadi lain. apa kaitannya yang 2018 sampai sekarang yang didata? Di bawah 2018 nggak didata? Di atas. Iya Pak, SK-nya itu dibuat dipatok BPKPSDM itu 2018, minimal 2 tahun lebih dia bekerja. Sementara PTT yang di provinsi itu kan udah ada yang 10 tahun tuh Pak. Oh yang 10 tahun kan didata pasti yang ke atas. Didata Pak, tapi yang masuk di SK 2018 dia. Jadi nggak diperhitungkan SK yang dari 2004, Kalau 2005. itu saya cek dulu ya, saya itu, belum Pak. tahu juga. Itu Logikanya masalahnya. kan harusnya yang diutamakan. yang duluan. Nah pertanyaan mereka satu lagi tuh ketika nanti ujian. Silo coba telepon itu. Betul itu. BKD. BKP SDM sekarang Pak sebut. Salah satu BKP SDM lah. Tunggu saya tanya dulu. Kalau pegawai BKD. Kalau itu untuk peningkatan kualitas pendidikan itu BKPSDM. Sekarang dia BKD lagi, balik lagi. Iya. Balik BKD lagi namanya. Kemarin BKPSDM.
Ya PTT itu sih Pak gini, sekalipun nanti kami uji angket dari kemampuan kan udah kalah dengan yang muda-muda ini. Kalau itu saya tidak bisa jawab. Kebijakan pemerintah itu pasti. Kalau diangkat-angkat otomatis kebijakan sebetulnya sudah tak ada lagi. Iya. Tetap melalui seleksi. Nah, Ya problemnya itu orang yang sudah belasan tahun, umurnya juga sudah tua, mungkin dia nggak punya kemampuan lagi tes yang model-model begitu. Namanya seleksi. iya. Kan 2024 awal udah bisa selesai. Iya. Intinya kita jangan kehilangan momentum lah dengan ini saya. Pak, satu lagi nih, mengenai P3K. Kemarin kami tanya BPK SDM, ada katanya belum ada kuota, tapi kami tanya Sekda sudah ada. Cuman mekanisme sekarang ini kan Bapak sebagai gubernur yang sebagai PPK jabatan itu diminta di situ tuh melakukan penandatanganan mutlak, pertanggungjawaban mutlak terkait dengan data kegiatan kita. Nah, yang kami peroleh untuk SK itu sendiri dipatok dari 2018, artinya tidak ada memperhitungkan masa kerja honorer ataupun PTT yang ada di provinsi Kepri. Ini gimana? Kalau PTT dan P3K ini kan kebijakan penuhnya di pusat. Iya. Apa yang kira-kira pusat ini kita ikut aja, kita ikuti aja. Kalau datanya itu dimulai kapan, sampai kapan ya kita data itu, kita sampaikan. Kalau P3K ini juga nggak bisa dipenuhi semua bertahap ya kita ikuti. Yang kita minta kepada pemerintah pusat itu supaya jangan diberhentikan ini, karena situasi lagi berat-berat begini. Ada dampak-dampak negatif yang perlu dipertimbangkan solusinya. Yang pertama pasti menambah angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan itu bisa bertambah 1,5%. Jadi kalau 10 juta bisa menambah nanti 1,5 juta. Tapi dari kuota sama jumlah PTT kita sebagaimana yang kami tanyakan kemarin data di PTT sama honorer lainnya itu ada sekitar 7.000 lebih. Sementara kuota yang kita peroleh dari provinsi 718 Ya, nggak saja. apa-apa, karena kan yang diprioritaskan memang kan tenaga kesehatan dan pendidikan. Ya kita jalankan aja. Kan kalau diminta kuotanya ya kita usulkan sebanyak-banyaknya. Tapi karena mungkin kebijakan pemerintah pusat, bagi kita juga kalau besar-besar nggak gampang juga. Karena membayar tunjangan kinerjanya itu berat sekali kan dengan APBD kita seperti ini. Itu problemnya di daerah gitu. Cuma mengenai masalah tentatif masa kerja itu tadi itu Pak, artinya kan ada beberapa PTT yang notabene memang udah 10 sampai 15 tahun bekerja itu, tapi yang dipatok itu dari 2018 aja SK-nya. Ya mungkin nanti yang di bawahnya kalau periode ini selesai, periode berikutnya lagi mungkin dibuka, didata lagi. Begitu. Kalau semua dari awal sekarang kan mungkin Semua kayaknya. tak terakomodir. Enggak, untuk pendataannya itu Ya semua kalau pendataan dimasukin. semua kecuali Iya. yang belum setahun. Nah, Ya, Iya. THL kita yang belum setahun tidak didata. Saya ini lagi atur waktu sama TV nasional, saya mau dialog setengah jam bicara soal ya percepatan kebijakan pemerintah pusat, bicara recovery ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk itu, seperti pariwisata. iya. Satu hari orang masuk dari Singapura ke Johor itu 40.000 orang rata-rata sekarang. Kemarin kita ke Phuket itu sudah begitu rame dari berbagai negara masuk ke sana, karena memang kebijakannya mudah. Nah, bahkan ke depan udah dirancang Singapura sama Johor juga. Nanti orang masuk dari Singapura itu nggak perlu cop lagi di choke pointnya di Johor Bandara. itu, di Woodland atau di sebelahnya yang Johor Iya. yang Malaysia punya atau sebaliknya. Ini mereka satu kali cop nanti di scan aja di sana cepat. Nah itu buat antrian sampai berjam-jam sekarang. Maka mereka lagi bangun train itu. Train itu saya dengar satu trip itu bisa bawa sampai 5.000 10.000 orang, Pak ya. Jadi mereka sudah berpikir begitu jauh. Lalu kita juga ya mesti berpikir lebih cepat lah gitu.
Makanya kalau bisa VOA itu cepatlah dibahas di pusat Iya. supaya kebijakannya ada. Kalau belum 159 negara mungkin ya sebagian dulu. Supaya pariwisata kita cepat. Kan pemerintah pusat nggak tahu bahwa tiap minggu pengusaha datang mau nutup hotelnya. Iya. Kita hanya berikan harapan-harapan aja bisanya. Padahal mereka menunggu kebijakan-kebijakan itu. Covid kan sudah terkendali dengan baik. Ya, nah, harapan kita itu. Jadi di satu sisi kita disuruh percepat recovery ekonomi, tapi di sisi lain kebijakan-kebijakan itu belum Ada kebijakan yang menghalang. mempercepat itu. Kita tahu kita juga perlu menjaga security masyarakat kita dari sisi pandemi. Tapi kan dilihat juga mestinya kasus-kasus aktif di masing-masing daerah. Kasus aktif kita kan sudah relatif kecil dan tingkat kematiannya hampir tidak ada. Iya. Beberapa negara sudah berani menyatakan ini jadi endemi. Ya kalaupun kita tidak begitu ya. Dan 2 bulan yang lalu kita ngurus untuk ekspatriat di Singapura sama itu aja sampai hari ini belum terrealisasi. Belum tembus Pak ya? Ya kan kalau mereka datang satu keluarga, satu rombongan kan cukup berat. Ya. Bukan soal uangnya juga, tapi soal kemudahan, percepatan, dan itu. Oke, saya ketemu lagi sama satu rombongan lagi.